Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan sekalian, para mahasiswa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam topik yang hari ini berbeda ya. Sebelumnya kita telah membahas bagaimana topik mengenai ekonomi, Islam, kemudian kritik terhadap kapitalisme, selanjutnya juga bisnis Islam. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bagaimana sebetulnya tren berkenaan dengan perbankan Islam atau perbankan syariah. Nah, beberapa topik yang kita akan bahas atau subtema yang kita bahas dalam kesempatan kali ini ada beberapa ya. Nih, yang pertama kontennya itu berkenaan bagaimana perkembangan industri jasa perbankan Islam, trennya itu seperti apa, terutama di Indonesia. Ya, kemudian posisi perbankan Islam di Indonesia di pasar keuangan global. Kemudian yang ketiga, peluang, tantangan, dan faktor yang mempengaruhi perkembangan perbankan Islam yang dihadapi di Indonesia. Kemudian yang keempat, landasan hukum adanya atau lahirnya bank syariah atau bank Islam. Dan yang kelima, perbedaan antara bank Islam dan bank konvensional. Kemudian sistem operasionalnya seperti apa. Ya, baik. Pertama, kita akan bahas bagaimana sebetulnya perkembangan industri jasa perbankan Islam ya di Indonesia. Nah, kalau kita melihat sebetulnya kan perkembangannya ini terutama di Indonesia ini tidak lepas dari bagaimana perkembangan industri jasa keuangan Islam di di Timur Tengah terutama ya. Misalkan kalau kita melihat kan flashback berbicara dalam konteks sejarah itu mulai dari tahun 1963 ya, dimana di sana itu lahir apa yang disebut dengan Meet Gamer yang di Mesir ya, yang dipelopori oleh Dr. Ahmed El-Nazar ya, yang notabene menciptakan sistem operasional berbasis syariah seperti itu, keuangan berbasis syariah. Kemudian setelah itu menginspirasi orang untuk membuat hal yang serupa ya. Itu tahun 1980 berdirilah Bank Islam yang di beberapa negara-negara Asia, terutama Teluk Timur Tengah lah kebanyakan seperti itu ya, yang dia notabene berperan cukup signifikan mengurangi masyarakat miskin dengan skema bantuan pembiayaan ya dan dana sosialnya itu. Nah, kemudian tahun berikutnya juga sama, berdiri Bank Islam di negara-negara hingga hari ini. Akhirnya kemudian Bank Islam ini atau Bank Syariah ini juga berkembang di negara-negara yang musuhnya itu minoritas seperti di Eropa dan negara-negara ya boleh dikatakan mungkin pada saat itu sesuatu yang mustahil ya, gagasan Islam bisa diterima di negara-negara yang musuhnya itu minoritas. Tapi fakta menunjukkan bahwa gagasan ekonomi Islam, terutama keuangan Islam, diterima oleh masyarakat luas. Baik, nah inilah landscape keuangan syariah di Indonesia. Ada market share hari ini, ya market share-nya itu sudah lumayan di atas 5%, yaitu 8,69% ya dari total aset keuangan Indonesia. Dulu cukup lama ya stagnan di angka 5% ya. Nah, kemudian per Maret 2019 total aset keuangan syariah di Indonesia nih ya, ini tidak termasuk artinya di luar saham syariah mencapai 1.340,65 triliun. Ini cukup sesuatu yang memang luar biasa gitu ya. Nah, ini trennya itu Anda bisa lihat terus mengalami peningkatan gitu. Nah, Anda bisa melihat ini grafik-grafiknya mulai dari perbankan syariah ya, kemudian asuransi dan lain sebagainya. Ya, ada lembaga pembiayaan, kemudian lembaga non-bank syariah lainnya, sukuk, reksadana dan lain sebagainya. Anda bisa lihatlah. Nah, bagaimana posisi perbankan Islam di Indonesia ya di pasar global? Ini yang menarik sebetulnya. Kalau menurut Global Islamic Index misalkan ya, ada 4 kategori. Pertama, pangsa pasar, kemudian yang kedua tata kelola, yang ketiga kesadaran, yang keempat pertimbangan, terutama aspek sosial. Nah, berdasarkan indeks tertimbang komposit yang dibentuk dari rata-rata tertimbang atau equal ya,
average ya, untuk mengukur perkembangan ekonomi syariah global. Yaitu indikatornya itu ada Global Islamic Index. Nah, yang kedua ada 6 indikator. Indikatornya inilah banyak lah ya, mulai dari aspek keuangan, halal, pariwisata, media dan sebagainya. Nah, menariknya, nah ini ya, Indonesia saat ini berada pada peringkat ke-10 ya, atau naik satu peringkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau dalam konteks keuangan ya, tapi kalau dalam konteks bisnis atau pariwisata syariah tentu peringkatnya lebih baik ya. Nah, posisi Indonesia dalam keuangan Islam global. Jika kita melihat tahun 2019 dalam Global Islamic Finance Report ya, nah terbaru Indonesia ini berhasil mencatat skor 81,93 pada Islamic Finance Country Index ya. Dengan skor tinggi tersebut, Indonesia berada di peringkat pertama dalam pangsa ya, pasar keuangan syariah global. Artinya mengalami sebuah peningkatan cukup pesat ya. Kemudian ada kapitalisasi saham syariah, ada zakatnya, institusi pendidikan, kemudian termasuk diantaranya adalah wakafnya. Anda bisa dilihat dari grafik-grafik tersebut. Nah, yang menarik ini adalah bagaimana. Nah, jadi kembali ke dalam konteks definisi bank syariah ya. Kalau kita merujutkan apa itu definisi bank syariah, sebetulnya secara umum sama, hanya membedakan nanti prinsip operasionalnya harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kalau bank konvensional kan dia tidak ada acuan yang memang harus sesuai dengan prinsip syariah. Nah, sementara kalau bank syariah itu bank umum yang melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi bank umum tapi usahanya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, ini jadi landasannya itu adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 Pasal 1 Ayat 3 dan 13. Nah, prinsip-prinsip syariah yang dimaksud ini adalah berupa aturan atau perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam, yaitu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan dalam konteks ini antara perjanjian antara bank dengan pihak lain, dalam konteks ini adalah nasabah, baik itu sebagai pemodal maupun nasabah sebagai misalkan mitra ya. Nah, karena dalam syariah sendiri kan model pembiayaannya itu sangat banyak ya. Tidak hanya jual beli atau murabahah saja. Pembiayaannya itu banyak sekali. Ada musyarakah, mudharabah dan sebagainya lah. Nah, kalau misalkan merujuk dari undang-undang yang terbaru, definisi bank syariah itu adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri dari bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS ya. Ini dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 21 ya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, dan ini regulasinya sudah saya kira semakin kuat gitu. Kalau ini kan boleh dikatakan masih unit usaha syariah gitu, kalau yang undang-undang yang lama itu. Nah, landasan hukum ini yang pertama ya, ketentuan BI tentang bank umum syariah, adanya surat edaran ya, ini Anda bisa lihat lah trennya terus mengalami kemajuan ya, agar industri keuangan syariah itu atau perbankan syariah ini memiliki dasar hukum yang kuat. Nah, jenis-jenis usaha yang ada bank umum syariah contohnya adalah bank, misalkan ada bank muamalat, ada bank syariah mandiri, bank BNI syariah, BRI syariah sebagainya. Kalau bank konvensional bisa saja sebetulnya kan misalkan bank konvensional tetapi di sana itu ada unit usaha syariahnya ya. Misalkan ada BRI syariah dan sebagainya. Bank umum konvensional tapi ada membuka unit usaha syariah. Nah, perbedaan bank Islam dan bank konvensional dalam sistem operasionalnya. Ini kita bisa lihat ya, konsep dan sistem perbankan. Jadi fungsi bank adalah menghimpun ya funding dan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain.
yang memerlukan. Jadi kan fungsi bank itu sebagai funding dan financing. Funding itu adalah menghimpun atau menyedot dana yang ada masyarakat, kemudian sudah terkumpul dana ini kemudian disalurkan melalui program pembiayaan produknya itu. Nah, pembiayaannya ini produknya banyak sebetulnya itu. Kalau misalkan proses penghimpun dana, jadi masyarakat mengumpulkan dananya ke bank, oleh bank kemudian disalurkan ya kepada yang memerlukan permodalan seperti itu. Lalu dasar apa kemudian si nasabah ingin menyimpan uangnya di bank? Nah, tentu kalau di bank konvensional kan dia hanya cenderungnya itu kalau nasabah nyimpan di bank, dia akan dijamin keamanan, yang kedua ada dapat bunga gitu. Nah, di bank syariah tidak demikian ya, tapi kalau kita melihat misalkan ya, bank konvensional kan cenderung menyedot dana dari masyarakat, fundingnya mengiming-imingi mereka dengan bunga yang cukup besar, kemudian masyarakat tertarik, akhirnya menyimpan uangnya di bank, oleh bank kemudian disalurkan kepada UMKM atau kepada individu yang memerlukan, plus juga dengan bunga gitu. Jadi bunga itu menjadi salah satu daya tarik termasuk instrumen bisnis bank konvensional gitu ya, yang lebih banyak orientasinya dalam konteks ini. Nah, sementara di bank syariah ya, menghimpun dana di masyarakat yaitu adalah fundingnya dengan produk-produknya bukan bunga gitu ya. Seperti tadi kalau bank konvensional kan ada deposito, ada tabungan. Kalau dalam syariah, bank syariah ada produk namanya itu tabungan bagi hasil, deposito bagi mudharabah dan sebagainya. Jadi secara umum sih kalau saya klasifikasikan, pertama ada mudharabah, ada wadiah. Jadi tergantung kepada nasabah. Nasabah ketika dia menyimpan dananya ingin apa? Ingin seperti halnya bisnis, maka disarankan untuk membuka akun rekeningnya dalam bentuk tabungan mudharabah. Tapi kalau hanya dalam bentuknya nyimpan saja, disarankan produknya itu adalah wadiah seperti itu. Nah, setelah dana masyarakat itu terkumpul di bank, kemudian bank akan menyalurkan dalam bentuk financing. Nah, akad penyalurannya ini banyak, tidak hanya dalam bentuk bank menyalurkan kemudian nanti dikenakan bunga ya, enggak. Jadi dalam konteks syariah nanti ada produk bagi hasil, ada margin ya, dan banyak ini produk-produknya. Misalkan ada mudharabah jika berkaitan dengan bagi hasil, atau musyarakah jika berkaitan dengan jual beli, misalkan ada murabahah, salam, istisna ya. Kemudian yang ketiga jika berkaitan dengan sewa menyewa ada ijaroh. Kemudian yang keempat misalkan ada akad yang sifatnya itu non profit. Seperti apa produknya? Qard, kemudian khawalah, ya, kafalah, wakalah, ron. Yang memang itu diskemakan tidak orientasinya itu adalah bisnis atau profit, ya. Nah, ini perbedaan bunga dan bagi hasil. Kalau kita melihat kan intinya bunga itu didasarkan pada pokok, ya, persentasenya itu. Tapi kalau bagi hasil itu pada laba gitu, berapa labanya, persentasenya sekian gitu ya. Nah, ini menjadi dasarnya ya. Misalkan penentuan bunga dibuat pada waktu akad berapa ya, biasanya nominal, boleh juga tapi dalam konteks ini ya. Nah, kalau ini kan dilihat dari nisbah bagi hasil, besarnya persentase didasarkan pada jumlah dana modal kalau bunga itu. Kemudian kalau bagi hasil kan rasio persentase pada nisbah labanya. Kemudian bunga dapat mengembang variabel dan besarnya bisa naik turun, fluktuatif ya. Biasanya menggunakan acuannya BI rate. Kalau ini kan bagi hasil tidak berubah selama akad yang berlaku. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan ya, tanpa pertimbangan apakah usahanya untung atau rugi. Kalau bagi hasil kan tergantung lihat dari usaha atau ruginya. Nah, terakhir misalkan ekstensi bunga diragukan ya. Kalau dalam konteks ini ya semua agama, hampir semua baik muslim maupun muslim itu ada larangan ya. Nah, kalau dalam perspektif ini bagi hasil tidak ada yang melakukan keabsahan keuntungan menggunakan bagi hasil. Ini yang menjadi daya tarik sebenarnya bank syariah itu sehingga bisa diterima di masyarakat non muslim sekalipun. Baik rekan-rekan, itulah penjelasan singkat mengenai ekonomi, terutama dalam konteks ini adalah perkembangan perbankan syariah di Indonesia dan global. Mudah-mudahan dari materi ini bisa tercerahkan, bisa menginspirasi buat kita semua untuk bisa mengetahui ekonomi lebih jauh. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.